Sobat Jurnalistik, jadi sekarang saya sudah bersama salah satu siswa berprestasi dari kelas 9 yang sudah selesai melaksanakan TKA. Sebelumnya saya sedang bersama kakak siapa? Kak Kenzi. Oke, jadi perkenalkan Kak, jadi saya adalah Ade sebagai salah satu perwakilan ekstra jurnalistik. Izin mewawancarai Kakak mengenai beberapa hal saat pelaksanaan TKA. Apakah boleh Kak? Oke. Jadi Kakak itu kan salah satu siswa yang mendapatkan nilai sempurna atau istimewa. Yang dimana dalam pelajaran bahasa Indonesia kakaknya mendapatkan nilai 100. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri saat mengetahui hasilnya yang sangat memuaskan, itu gimana sih Kak pesan atau perasaan Kakak yang Kakak rasakan? Pada awalnya pas lihat nilai TKA-nya itu kaget banget, soalnya nggak berekspektasi bakal dapat nilai 100 di bahasa Indonesia. Dan juga saat pas ngecek nilai TKA-nya itu posisinya lagi bareng orang tua pun ikut kaget juga pas lihat nilai 100 dan langsung memeluk saya waktu itu juga. Oh, jadi keren banget. Jadi itu sebenarnya udah menunjukin banget kalau misalnya dari orang tua juga support. Terus kalau dari kakak sendiri kan dapat nilai bahasa Indonesia itu 100. Kalau misalnya TKA itu kan ada 2 mapel nih Kak. Apakah kakak itu dari awal memang mau fokus di pelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia, atau emang kakak memiliki kemampuan yang lebih di bahasa Indonesia? Awalnya sih lebih fokus ke MTK ya. Bahasa Indonesia juga belajar, tapi nggak semaksimal belajar MTK. Untuk bahasa Indonesia tuh palingan modal belajar di rumah, kayak latihan soal, simulasi TKA-nya, sama baca buku PTK yang dikasih sama saya. Itu keren banget ya. Terus di mapel bahasa Indonesia itu kan lebih banyak literasi sama numerasinya kan Kak. Kalau di dalam waktu singkat itu gimana tips Kakak biar bisa memahami soal atau maksud soal dan bisa menjawabnya dengan cepat? Dari Bu Juli sih pernah ngajarin untuk langsung cari kalimat pokoknya atau huruf pokok. Dan juga ada satu tips dari Bu Juli, yaitu katanya jawaban di soal TKA-nya itu ada di bawah paragraf. Jadi langsung scroll ke bawah buat nyari jawaban. Tapi nggak di semua soal bisa dilakuin strategi itu. Itu tips buat kalian ya guys, buat angkatan selanjutnya yang bakal buat TKA. Nah, kalau dari Kak sendiri itu ada rasa penyesalan atau kekecewaan itu nggak Kak? Atau pressure mungkin dari orang-orang karena nilai matematikanya yang belum bisa mencapai nilai istimewa seperti bahasa Indonesianya? Ada sih, soalnya nilai MTK itu agak jelek ya, tapi dapat kategori baik udah cukup. Dan juga karena nilai TKA keduanya itu berpengaruh kepada nilainya rata-rata. Jadi karena nilai MTK yang anjlok, mungkin nilai bahasa Indonesia bisa lah membantu sedikit agar nilai rata-rata nggak terlalu anjlok. Tapi itu udah keren banget ya guys. Nah, terus dari Kak sendiri mungkin pesan atau tips-tips buat angkatan selanjutnya yang akan melaksanakan TKA itu ada nggak Kak kira-kira yang mungkin Kak belum melaksanakan itu tapi untuk adik kelas yang selanjutnya? Untuk pesan sih, bagi waktu dengan baik ya. Kedua mata pelajaran itu dipelajari dengan baik-baik, jangan satu doang kayak kakak yaitu MTK doang. Tapi dan juga lebih sering latihan soal, simulasi TKA, dan lihat-lihat di YouTube. Dan juga jangan lupa ingat berdoa, itu juga penting. Jadi ingat Tuhan ya guys. Oke, semoga kalian bisa termotivasi dari jawabannya Kak Kenzi di sini. Semoga di angkatan selanjutnya kalian bisa melaksanakan TKA dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih.